Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan, NIM 1931040066, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani. Nah, apa sih kebugaran jasmani itu? Secara harfiah, arti physical fitness ialah kecocokan fisik atau kesesuaian jasmani. Ini berarti ada sesuatu yang harus cocok dengan fisik atau jasmani itu. Dengan demikian, secara garis besar dapat dikatakan bahwa kebugaran jasmani ialah kecocokan keadaan fisik terhadap tugas yang harus dilakukan oleh fisik itu. Kebugaran jasmani bersifat efektif relatif baik secara anatomis maupun fisiologis. Artinya, fit atau tidaknya seseorang selalu dalam hubungan dengan tugas fisik yang dilaksanakan. Kebugaran jasmani adalah keadaan kemampuan jasmani yang dapat menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya terhadap tugas jasmani tertentu dan atau terhadap keadaan lingkungan yang harus diatasi dengan cara yang efisien, tanpa kelelahan yang berlebihan dan telah pulih sempurna sebelum datang tugas yang sama pada keesokan harinya. Yang kedua, komponen kebugaran jasmani. Ada beberapa komponen kesegaran jasmani, baik yang terkait dengan kesehatan maupun yang terkait dengan keterampilan. Yang pertama, daya tahan kardiorespirasi. Yang kedua, kekuatan otot. Yang ketiga, daya tahan otot. Yang keempat, komposisi tubuh. Yang kelima, kecepatan gerak. Keenam, kelincahan. Ketujuh, keseimbangan. Delapan, kecepatan reaksi. Kesembilan, koordinasi. 10, kelenturan. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani remaja. Yang pertama, makanan. Setiap manusia memerlukan makanan yang cukup untuk dapat mempertahankan hidup secara layak, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yakni memenuhi syarat makanan sehat, berimbang, cukup energi dan nutrisi. Kedua, istirahat. Tubuh manusia tersusun atas organ, jaringan dan sel yang memiliki kemampuan kerja terbatas. Kelelahan adalah suatu indikator dari keterbatasan fungsi tubuh manusia. Ketiga, olahraga. Olahraga merupakan bentuk aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan anggota gerakan tubuh yang dilakukan secara berulang dan bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Anjuran untuk melakukan olahraga yaitu dilakukan 30 menit tiap harinya. Keempat, manfaat latihan kebugaran jasmani. Pertama, menjaga berat badan ideal dan mencegah obesitas, kegemukan dan obesitas bisa terjadi karena penimbunan zat-zat makanan dan energi berlebihan yang bertimbun di dalam tubuh.
Kedua, mencegah penyakit jantung ketika tubuh berolahraga. Aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung menjadi lebih lancar daripada saat tubuh diam. Ketiga, mencegah dan mengatasi penyakit diabetes. Latihan kebugaran jasmani dapat bermanfaat untuk menahan laju penyakit diabetes. Keempat, meningkatkan kualitas hormon. Latihan kebugaran jasmani dapat memengaruhi produktivitas hormon. Kelima, menahan kepintaran olahraga mampu membuat sirkulasi oksigen ke otak lancar. Keenam, menghindarkan dari penyakit yang melemahkan otak seperti pikun dan Alzheimer. Ketujuh, memberi banyak energi. Rutin berolahraga membuat tidur nyenyak, berpikir jernih, terhindar dari stres dan berbagai hal lain yang menguras energi. Berikutnya, bentuk-bentuk kebugaran jasmani, yaitu push up. Push up berfungsi untuk melatih kekuatan otot lengan. Sit up berfungsi untuk melatih kekuatan otot perut. Bench lift berfungsi untuk melatih otot punggung. Latihan kekuatan otot lengan dan bahu. Berikutnya, tujuan kebugaran jasmani, yaitu meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Kedua, meningkatkan komponen kelenturan, stamina, dan kecepatan. Mempercepat pemulihan fungsi organ tubuh setelah berlatih atau pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, ibu hamil. Nah, orang tua dan pemulihan setelah sakit. Bagi olahragawan, tingkat kebugaran jasmani yang tinggi berfungsi untuk meningkatkan prestasi, merangsang perkembangan dan pertumbuhan bagi balita serta anak-anak. Berikutnya, unsur-unsur kebugaran jasmani, yaitu kekuatan atau strength. Kedua, daya tahan, daya otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan reaksi. Berikutnya, aktivitas yang dapat berpotensi menurunkan kebugaran tubuh, yaitu menghabiskan waktu dengan duduk di depan layar komputer maupun televisi yang lama, dan terlalu sering begadang. Berikutnya, jenis latihan kebugaran jasmani, gerakan senam lantai, lari, yoga, angkat beban, sit up, pull up, dan vertical jump. Pembelajaran latihan kelenturan kebugaran jasmani. Kelenturan otot kaki. Persiapan: duduk berhadapan dengan telapak kaki saling bertemu. Pelaksanaannya: meluruskan kedua kaki sambil duduk dan saling menarik handuk dengan teman. Dilakukan berulang-ulang 8 kali hitungan. Kedua, kelenturan otot punggung. Persiapan: tidur terlentang, kedua tangan di pinggang. Pelaksanaan: menopang pinggul
ke atas dan kembali ke posisi tidur terlentang menggunakan kedua tangan hingga pinggang melenting. Lakukan berulang-ulang turun naik 8 kali hitungan. Ketiga, kelenturan otot pinggang. Kegiatan meliukkan badan ke kiri dan kanan, persiapan berdiri dengan kedua lengan di atas. Pelaksanaan meliukkan badan ke kiri dan kanan dari posisi berdiri dan menahannya hingga 8 kali hitungan. Meliukkan badan dari posisi duduk. Persiapan duduk sila atau mengangkat kedua tangan di belakang kepala. Pelaksanaan meliukkan ke samping ke arah kiri dan kanan hingga siku menyentuh lutut. Setiap gerakan menahannya hingga 8 kali hitungan. Meliukkan badan dari posisi duduk. Persiapan duduk dengan kaki kangkang, kedua tangan di samping badan. Pelaksanaan liukkan badan ke kiri dan kanan bersamaan, pinggul terangkat dari lantai. Tiap gerakan ditahan 5 kali hitungan. Variasi latihan keseimbangan. Sikap melayang. Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Kedua lengan lurus di samping badan. Luruskan salah satu kaki ke belakang bersamaan. Berat badan dibawa ke depan dan kedua lengan direntangkan ke samping. Punggung dan tangan sejajar. Setiap gerakan dilakukan 8 kali hitungan. Dilakukan dengan kaki kanan dan kaki kiri. Lakukan berulang kali 1-4 kali. Dilakukan secara perorangan, berpasangan atau kelompok untuk menanamkan nilai tanggung jawab, kerjasama, dan sportivitas. Berjalan pada garis lurus dengan mata tertutup. Buatlah garis sepanjang 7-10 meter. Berjalan dengan kedua mata tertutup di atas garis. Dilakukan secara perorangan, berpasangan, dan kelompok. Latihan ini dilakukan untuk menanamkan nilai tanggung jawab serta kerjasama dan sportivitas. Berjalan pada garis lurus dengan kedua kaki jinjit. Buatlah garis sepanjang 7-10 meter. Berjalan dengan jinjit di atas garis. Lakukan secara perorangan, berpasangan atau kelompok. Latihan ini ditunjukkan untuk menanamkan tanggung jawab serta kerjasama dan sportivitas. Nah, semakin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, makin bagus pula kemampuan kerja fisiknya. Kebugaran jasmani merupakan kunci kesehatan dan ketahanan tubuh yang sebenarnya. Oleh karena itu, beberapa orang rutin melakukan berbagai latihan dan kegiatan fisik, seperti berolahraga. Tubuh akan menjadi lebih fit dan tidak mudah terjangkit penyakit. Selain kondisi kesehatan yang stabil, latihan kebugaran jasmani akan membuat tubuh terasa lebih segar. Jadi, makin sering berolahraga justru membuatmu menjadi tidak mudah lelah. Latihan kebugaran jasmani. Tujuan utama dari latihan kebugaran jasmani yaitu untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat kebugaran jasmani. Unsur-unsur kebugaran jasmani yang berhubungan dengan konsep kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari.
terdiri dari kekuatan, kelenturan, dan keseimbangan. Bentuk-bentuk latihan kekuatan, kelenturan, dan keseimbangan yang dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan murah, namun menghasilkan kebugaran yang maksimal apabila dilakukan dengan benar, teratur, dan dalam jangka waktu lama. Kekuatan adalah kemampuan otot tubuh untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu ketahanan. Bentuk latihan tahanan, di mana kita harus mengangkat, mendorong, atau menarik suatu beban. Beban itu bisa berasal dari anggota tubuh kita sendiri atau external resistance. Agar hasil yang baik, latihan tahanan harus maksimal untuk menahan beban tersebut, dan beban harus sedikit demi sedikit bertambah berat agar perkembangan otot meningkat. Bentuk latihannya antara lain mengangkat barbel, dumbbell, weight training atau latihan beban, dan latihan dengan alat-alat menggunakan spring device. Latihan kelenturan sendi lutut secara statis. Tujuannya untuk melatih kelenturan otot-otot sendi lutut. Cara melakukan: berdiri tegak, letakkan salah satu kaki di depan, lalu bengkokkan kaki ke belakang lurus. Tangan menyentuh lantai, tahan 8 hitungan. Balik badan, kaki yang tadinya lurus gantikan ditekuk, tahan 8 hitungan. Latihan kelenturan otot punggung dan paha secara statis. Tujuannya untuk melatih kelenturan otot-otot punggung dan paha. Cara melakukannya: berdiri tegak, kedua kaki rapat lurus, bungkukkan badan hingga tangan menyentuh lantai, tahan 8 hitungan. Berdiri tegak, kedua kaki rapat lurus, bungkukkan badan, tangan memegang pergelangan kaki, cium lutut, tahan 8 hitungan. Latihan kelenturan otot punggung secara statis. Tujuannya untuk melatih kelenturan otot-otot punggung. Cara melakukan: berdiri tegak, dua kaki rapat lurus, bungkukkan badan hingga tangan menyentuh lantai, tahan 8 hitungan. Latihan kayang. Tujuannya untuk melatih kelenturan otot-otot punggung. Cara melakukannya: tidur terlentang, kaki terbuka dan lutut ditekuk. Telapak kaki menapak di lantai. Kedua telapak tangan berada di sisi telinga. Siku mengarah ke atas. Angkat badan dengan cara menolakkan kedua tangan hingga lurus, dan kedua kaki juga diluruskan bersamaan. Tujuan kebugaran jasmani adalah untuk meningkatkan kebugaran jasmani harus melakukan latihan teratur. Kurangnya daya tahan, kelenturan persendian, kekuatan dan kelincahan menyebabkan kondisi fisik seseorang tidak sempurna. Latihan keseimbangan dari berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lain disilangkan di lutut. Tujuan untuk melatih kekuatan otot-otot tungkai dan menjaga keseimbangan. Cara melakukannya: gerakan pertama, angkat dan
Tekuklah kaki kanan ke dalam. Pertahankan selama mungkin. Gerakan kedua, tekuklah kaki kanan keluar. Pertahankan selama mungkin. Lakukan berulang-ulang dengan kaki bergantian. Latihan keseimbangan dari sikap duduk. Tujuan melatih kekuatan otot-otot tungkai dan menjaga keseimbangan. Cara melakukannya: duduk terlunjur dan kedua kaki rapat lurus ke depan. Dari sikap duduk, angkat kedua kaki bersamaan ke atas hingga membentuk huruf V. Pertahankan posisi selama hitungan. Itulah tadi penjelasan saya tentang kebugaran jasmani. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.